Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I hope you are stay safe and stay healthy. Okay, for support our government, don't forget to always stay at home, wash your hand, and also keep physical distancing. Okay, now before we continue to learn about our material today, let's pray together. Thank you. Last week, we have learned more about descriptive text, language feature, and also the degree of comparison, simple present, and etc. And now, I will re-explain about adjective, adverb, and the degree of comparison. Jadi hari ini kita akan belajar lagi tentang adjective, adverb, dan the degree of comparison. For the first is adjective. Adjective adalah kata sifat. A word used to give a noun an attribute. Adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan noun. Contohnya, happy, clever, beautiful. Happy artinya ya bahagia atau gembira. Clever artinya rajin. Yang ketiga, beautiful, ya cantik. Very good. And next, adverb. Adverb adalah kata keterangan. A word used to describe adjective, verb, adverb, and sentence. Kata yang digunakan untuk mendeskripsikan adjective, verb, adverb, and sentence. Sebenarnya adverb itu ada banyak, seperti adverb of manner, adverb of location, adverb of time. Ya, silakan nanti bisa dipelajari lebih. And for example, biasanya adverb itu dibentuk dari kata sifat atau adjektif yang ditambah dengan ly. Seperti contoh di bawah ini, diligent adalah adjektif, terus ditambah ly menjadi diligently. Artinya apa? Ya benar, dengan rajin. Yang kedua, beautiful, beautifully. And the last is patient, patiently. Tapi tidak semua kata sifat atau adjektif bisa ditambah ly. Nah, ini. How we make the adverb. Pembentukan adverb digolongkan menjadi 3. Yang pertama, adjective plus ly. Seperti yang awal tadi. Ya, ini diligent, diligently, beautiful, beautifully, patient, and patiently. Di bawah ini catatannya, tidak semua yang berakhiran ly adalah adverb. Dan juga tidak semua adjektif bisa ditambah ly. Ya, seperti itu. Yang kedua, adjektif, kan bentuk pertama yang ini, adjektif plus ly. Untuk bentuk yang kedua, adjektif dan adverb berbentuk sama. Nah, ini tidak bisa ditambah ly berarti. Fast ya tetap fast, hard ya tetap hard, lit ya tetap lit. Nggak bisa fastly atau hardly gitu. Terus yang ketiga, adjektif dan adverb bentuknya berbeda. Kalau di sini contohnya adalah good and well. Kalau di adjektif biasanya pakai good, and then kalau di adverb ini pakai well. Contohnya di sini.
He writes well. Dia menulis dengan baik. Ya, seperti itu. Next. Nah, kita sekarang masuk pada degree of comparison. Degree of comparison adalah adjective that change form and used to compare one thing or another with another. Adalah kata sifat atau adjektif yang berubah bentuknya dan digunakan untuk membandingkan satu dan yang lain atau lebih. Nah, di sini there are three kinds of degree of comparison. The first is positive degree, yaitu tingkatan yang biasa atau setara. Yang kedua adalah comparative degree, tingkatan pembanding antara satu dan satu objek lain. Itu biasa dipakai, biasanya ciri-cirinya ada kata-kata than and er. And then for the last is superlative degree, adalah tingkatan yang paling menonjol di antara satu populasi, misalnya paling pintar dalam satu kelas tersebut. In the detail, ya, ini tingkatan biasa atau setara. Yang pertama adalah positive degree, kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkatan yang bersifat biasa atau sederhana. Nah, contohnya as. Nah, rumus yang pertama adalah as plus adjective plus as. David is as tall as my brother. Jadi ini tingkatannya sama. Artinya David sama tingginya dengan saudara laki-lakiku. Atau di situ David setinggi saudara laki-lakiku. Berarti kan tingginya sama. And then next is no less adjective than. This girl is no less clever than me. Anak perempuan ini sama pandainya denganku. Itu arti kata lainnya. Sebenarnya kalau diartikan satu-satu, this girl is no less clever than me. Perempuan ini tidak kurang pandai daripada aku. Tidak kurang pandai berarti kan ya sama pandainya denganku. Ya, itu bisa dibaca selanjutnya sama. Yang kedua, comparative degree. Nah, di sini tingkatan yang lebih satu objek dan objek lainnya. Untuk comparative degree adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan suatu benda atau orang memiliki tingkatan yang bersifat lebih dari. Contohnya di situ, di sini ada adjective, er, and then. Today is colder than yesterday. Hari ini lebih dingin daripada kemarin. Kenapa di sini pakai er? Karena one syllable. Cold itu kan cuma satu syllable. Yang kedua, memakai kata more. More plus adjective than, harusnya ada than ya. Madonna is more popular than Britney Spears. Madonna lebih terkenal daripada Britney Spears. Ya, itu popular kan ada lebih dari satu syllables. Lebih dari satu syllables. Popular. Ya, jadi lebih dari satu syllables. Terus di sini ada catatan, kecuali adjektif yang berakhiran some, ow, lay, or y, itu ditambah er. Seperti handsome. Handsome kan akhirannya adalah